Kemudian terakhir nanti baca doa. Silakan Khairi. Khairi, silakan. Khairi. Khairi. Khairi, silakan Khairi. Khairi, silakan. Dibuka acaranya Khairi. Ada Ustaz. Tadi ada dia. Ada ya. Keluar. Keluar. Nanda datang belum? Mana Nandanya? Ustaz. Hah? Ada. Antum mulai MC. Ya. Ya, silakan mulai. Yang ngajinya Azam ya? Ya. 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 Silakan mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah diberikan nikmat masih bisa berkumpul dalam Zoom. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelas suara Nasad? Jelas. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Habib Azam Mahdi. Kepada Azam dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma
إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فلهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Habib Azam Mahdi. Selanjutnya, marilah kita menyimak kegiatan Stadium General dengan judul utama Taharah sebagian dari iman serta fikihnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis. Kepada Ustadz Mukhlis kami persilakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan sekali lagi alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur sekali lagi kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan dan menganugerahkan kita nikmat kesehatan dan nikmat bisanya kita meluangkan diri di ruang Zoom ini dalam kegiatan Stadium General atau yang kita sebut dengan training. Ya. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada antum semua yang sudah hadir dalam pertemuan kelas ini ya, yang seluruh siswa SMP kelas 7 sampai kelas 9 yang seharusnya pada pagi hari ini juga bergabung abang-abang dan kakak-kakak SMA, tapi ternyata karena sesuatu hal yang mereka melakukan kegiatan goro sehingga mereka belum bisa bergabung pada saat kesempatan ini yang seharusnya bergabung seperti kita kegiatan-kegiatan kita di masjid. Baik, pada kesempatan ini saat diamanahkan di BPI ini untuk menyampaikan satu materi ya, dan ini juga beririsan dengan materi PAI ya, Pendidikan Agama Islam kita di SMP dan termasuk SMA ini ya. Nah, materi ini penting dan semua belajar dari TK sampai perguruan tinggi belajar dan terus menerus dan menjaga ini ya. Karena tanpa ini maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu menjadi nihil, tak ada nilainya ya. Oleh karena itu ini menjadi penting, menjadi urgen dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, taala itu sebagian dari iman. Kenapa? Ya, karena memang kebersihan itu ya adalah sebagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Ya, dulu Ustaz susun doa-doa dan hadis di SD ya. Kalau doa-doa itu ada 60 doa harian, ada 36 hadis pilihan ya. Dan itu antum sepertinya kalau alumni SD insya Allah udah hafal ya. Jangan sampai meninggalkan hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan itu. Ya, at-tahara satrul iman. Jadi tahara itu sebagian dari iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, dan keyakinan kita bahwa kebersihan bersuci itu penting ya, maka
itu adalah menjadi penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, bahwa taharah adalah menjadi sesuatu penting dalam kehidupan kita, ya. Ya, oke. Ini muqaddimah ya sebagai pengantar kepada antum semua yang hari ini boro-boro kita semua yang tidak hanya umat Islam tetapi juga non-Islam boro-boro cuci tangan, ya, yang padahal sebelumnya Islam mengajarkan untuk senantiasa mencuci tangan yang kita sebut dengan wudhu dalam ajaran agama kita, agama Islam, ya. Nah, jadi konon dahulu ternyata di Inggris, di negeri Inggris, kalau antum udah baca buku BPI kelas 7 ya, kelas 7 ini, nah ternyata mereka bangsa Inggris itu mengalami keterbelakangan baik dari sisi alamnya, tandus dan kering, sehingga kesulitan air. Penduduknya kumuh, bercampur keluarga dalam satu ruangan. Bahkan tidak sekadar itu, hewan pun bersama dan sama-sama tidur bersama dengan hewan. Itu dialami dari satu suku satu daerah di Inggris. Ya, oke ya, kita lanjut. Ya, aromanya itu dalam rumah itu aroma busuk, bahkan tidak di dalam rumah itu juga lingkungannya busuk, ya menyengat. Ya. Mereka tidak mengenal kebersihan dan keindahan. Sementara di sisi lain, tempat lain di negeri di Andalus, ya, ibu kota Cordoba, masa abad ketiga, ya, dari Bani Umayyah menjadikan kota mereka terang benderang pada malamnya, yang tidak sekedar siang tapi juga malam, penuh dengan keindahan, kebersihan, ya, gemerlapan keindahan, kecantikan tata kota dan jalan itu, ya. Dan ini mereka menerapkan dan hadis Rasulullah SAW, ya, dan menerapkan Islam, menerapkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sementara di negeri Inggris waktu itu, ini penelitian dari dari salah seorang dari orang Inggris, ya, yang meneliti negerinya sendiri, gitu, ya, mengalami keterpurukan dan keterbelakangan. Nah, Islam itu memberi motivasi, memberi inspirit kepada umatnya untuk senantiasa bersih dan indah, ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa pentingnya taharah tadi, ya. Kemudian taharah itu secara bahasa artinya zanafah, ya. Secara bahasa ini untuk zanafah yang berarti kebersihan atau bersuci. Ini antum boleh catat ini, ya, antum rekam boleh, nanti kan ada ujian BPI. Secara istilah ahli fikih, taharah itu mensucikan anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, dengan yang disebut dengan taharah, ya. Nah, ini orang sering bercampur aduk pemahaman ini, ya, sering kita lihat dan sering kita dengar, termasuk di masyarakat kita, ya. Ya, apa beda hadas dengan najis? Nah, ini hadas itu keadaan diri kita sendiri, ya. Hadas ini sumbernya dari dalam diri, ya. Kalau najis itu sumbernya dari luar diri. Nah, oleh karena itu hadas itu ada terbawah, ya, dia ada macamnya, terbagi dua. Ada hadas besar
dan ada hadas kecil. Sementara najis ada najis mukaffafah ringan atau mutawasito sedang dan mughallazah. Jadi berat ya. Ini untuk pahaminya. Nah, untuk hadas itu cara membersihkannya dengan wudu atau tayamum ketika kita tidak menemukan air ya. Dan wajib mandi. Nah, kalau wajib mandi ini ketika kita berhadas. Nah, wajib mandi ini ada hadas besar. Nah, kalau najis itu dibasuh sampai hilang najisnya. Ya. Hilang najisnya baik zatnya atau warnanya atau aromanya. Ya. Baik di tingkat ringan ataupun tingkat sedang ataupun tingkat apalagi tingkat yang berat. Nah, kemudian antum lihat jenisnya. Jadi hadas kecil itu misalnya keluar angin, buang air, menyentuh bukan muhrim dan lainnya. Ini hadas. Berarti kondisi kita sedang berhadas ketika kita melakukan ini. Ya. Nah, hadas kecil nih. Kalau hadas besar itu misalnya haid bagi adik kita atau ibu kita ya, bagi perempuan, saudara kita yang perempuan ya. Wiladah ya, bagi perempuan juga, nifas bagi ibu yang barusan melahirkan. Ya. Dan junub itu kalau antum mungkin mimpi basah ya. Ya, ini harus itu disebut kondisinya itu berhadas besar. Nah, ini beda dengan najis. Najis itu kondisi dari luar, ya. Nah, misalnya mukaffafah itu misalnya cara membersihkan itu sumbernya dari mana? Mukaffafah itu dari kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, ini gimana cara membersihkan itu? Cukup dipercikkan saja air itu ke tempat yang terkena pipis. Ya, terkena kencing anak bayi laki-laki. Itu cukup dipercikkan. Ya. Kalau kau dicuci berapa banyak kain yang harus dicuci gitu ya. Karena setiap sebentar kan pipis, sebentar pipis. Nah, kemudian untuk jenis yang sedang mutawasito misalnya kencing tinja, ini orang dewasa ya, nanah darah dan kotoran. Nah, ini harus dibersihkan. Cara membersihkannya dicuci, tidak disiram ya, dicuci. Ya, bila perlu dicuci ini sampai tak ada zatnya, tak ada aromanya dan ya, bila perlu dan tak ada rasanya gitu. Jadi tiga hal itu harus ada ketika kita melakukan taharah ya, yang hilangkan najis. Kalau mughallazah, hadis berat ini harus penting nih, misalnya jilatan anjing ya atau babi ya, termasuk itu terkena kotoran. Ya, ini hadas najis besar. Dan cara mensucikannya, cara membersihkannya itu dengan 7 kali mencuci pakai air dan salah satu air itu dicampur dengan tanah. Ya. Ya. Ustaz mau berceritakan sebentar di kondisi ini. Jadi ternyata ada orang Eropa ketika belajar ke Arab ya, mau mempelajari apa itu sih tentang taharah itu ya, kok begitu rumit itu. Kalau najis berat kok harus dicuci pakai air 7 kali dan pakai tanah salah satunya. Ternyata di penelitiannya itu ya, ketika salah satu dari tanah sebagai alat pembersihnya yang campur air membasmikan, menghilangkan bakteri-bakteri yang bersumber dari ini tadi, anjing dan babi. Dan ini tidak bisa pakai deterjen. Ya, teknologi hari ini belum bisa mampu menandingi tanah ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai deterjen original yang mampu membersihkan dari najis berat. Oke ya, paham antum?
Oke, nanti kita tanya jawab ya. Nah, hukum taharah ya. Bentar ya. Nah, hukum taharah ya dalam Al-Qur'an ya Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut muttatahirin. Ya sesungguhnya Allah mencintai. Jadi ini ayat yang tertulis ini pakai apa namanya kalimat fi'il mudhari' ini. Ya artinya mencintai mulai sekarang dan seterusnya. Jadi Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa mensucikan dirinya. Ya, atau ya yuhibbu wa yuhibbu, mencintai mulai hari ini dan seterusnya. Apakah yang belakangan Allah tidak cintai itu? Insya Allah senantiasa bercintai mendapatkan catatan kebaikan. Tawabina, orang-orang taubat. Wa yuhibbu, dan mencintai orang-orang senantiasa taharah, mensucikan, membersihkan. Belum kita lihat dari dari hadis. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ya. At-tahuru satrul iman. Ada lagi hadis yang lain yang menurut beberapa pakar hadis itu daim ya, atau bahkan ada yang mengatakan palsu. An-nazafatul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, dengan demikian kebersihan atau bersuci itu menjadi wajib. Ya, ketika kita memahami ayat ini, ya. Nah, bersuci, berwudu itu menjadi sunnah, ya. Ya, taharah tadi, bersuci, berwudu tadi menjadi sunnah kalau kita mau zikrullah. Nah, sebaiknya kalau kita mengingat Allah, mau berzikir, ya, tilawah Al-Quran, hendaknya, dan itu bagian dari adab, harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian hendak tidur, ini seharusnya kita berwudu, ini sunnah. Mau tidur, berwudu. Ya. Kemudian bagi yang junub, mau makan, mau minum, misalnya ikhwan nih, yang termasuk akhwat, kalau misalnya mimpi basah malamnya, ya, belum sempat mandi, tapi sudah cuci, bersih-bersih dahulu, kemudian mau makan, mau minum karena lapar misalnya, itu boleh, tapi berwudu terlebih dahulu. Ini sunnahnya. Ya. Kemudian memulai di laptop antum apa bacanya nih? Memulai apa? Nampak nih? Halo? Memulai mandi. Hah? Memulai mandi. Nah, jadi memulai mandi itu seharusnya juga berwudu, memulai mandi ya. Bukan mandi junub, mandi biasa seharusnya berwudu dulu. Ini sunnah. Dan memperbaharui wudu ketika hendak sholat. Misalnya kita tadi udah wudu nih, udah sholat ya, udah sholat subuh misalnya. Dalam perjalanannya rasanya kita belum ada kita buang angin ya, apalagi buang air besar, dan rasanya belum ada batal wudhu. Nah, kita memperbaharui itu kembali, berwudhu kembali, itu sunnah hukumnya. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, rukun wudhu, jenis tadi ya, jenis ya. Oke, jenis.
Jenis ya. Jenis taharah itu, jenis bersuci itu ya, kedua-duanya ini penting. Dia harus tawazun, seimbang. Ya, taharah hati ini lebih penting lagi. Ya, taharah hati artinya bersih dari kesyirikan, bersih dari pemikiran tahayul, bersih dari perbuatan khurafat. Ya, bersih dari baik pemikiran ataupun kelakuan, ya, pekerjaan syirik, dan bersih dari tahayul dan khurafat. Nah, ini taharah juga namanya, ya. Walaupun kita sudah bersuci, tapi perbuatan kita melakukan kesyirikan, ini namanya campur aduk. Ya. Dan kedua-duanya ini penting. Taharah fisik, ya, taharah fisik yaitu membersihkan diri, bersuci dari hadas. Yang bersuci dari hadas itu disebut dengan hukmi. Antum ingat ya? Kemudian bersuci dari najis namanya hakiki. Ya, hukmi itu dari dalam, hadas itu dari dalam, dan najis itu dari luar, gitu ya. Nah, hadas atau najis, ya, ada 3 tadi ya, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ya. Kemudian najis itu najis ringan, ya, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, wudhu, ya. Nah, nih. Rukun wudhu, dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, cukup sampai sini dulu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, iza kuntum, apabila kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuh mukamu, basuh wajahmu. Dibasuh ya, dia bukan diusap tapi dibasuh. Muka itu dari batas rambut. Ya. Muka itu batas rambut yang ada di depan atau di muka kita. Itu yang disebut muka. Mulai dari atas, kening, ya. Bagaimana yang botak misalnya? Botak licin. Bawaan dari lahir misalnya. Maka perkiraan saja pertengahan kepala. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan membasuh kedua kaki tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku. Ya, ila ini sampai siku. Jadi sini tidak dipakai hatta itu kan sampai juga nih. Tapi dipakai ila, berarti bersamaan dengan siku. Ya, bersamaan dengan siku. Nah, siku itu dilebihkan, jangan pas-pas ujung siku. Wamsahu biru'usikum. Ya, dan mengusap kepalamu. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Dilebihkan sedikit cukup, ya. Nah, dari ayat ini rukun wudhu, ya, para ulama mengambil rukun wudhu pertama, ya, atau 1, faghsilu wujuhakum, membasuh muka 1. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai siku-siku, ya, bersama siku-siku. Wamsahu biru'usim. 3, mengusap sebagian kepala. Usap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. 4, kaki. Ya. Ini
rukun wudhu dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu niatnya di mana? Nah, menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik Ahmad, niat itu pertama sebelum basuh muka ini. Itu niat. Ya, karena segala sesuatu perbuatan baik, amal, innama a'malu binniat. Ya. Pertama itu memulai segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan ibadah, harus niat terlebih dahulu. Maka rukun yang pertama para ulama mengambil kesepakatan, ya, yaitu niat. Ya, kalau antum baca nanti antum menjadi kuliah, misalnya kuliah di UIN atau kuliah di Fakultas Syariah misalnya, ya, antum baca berbagai buku fikih, maka niat itu bermunculan setiap ada perkara-perkara, ada rukun-rukun, ada niat yang pertama. Ya. Nah, untuk yang Imam Abu Hanifah ya menyebutkan yang tertib, itu 6, mesti ada. Kalau rukun itu dia harus berurutan. Basuh muka, niat dalam hati dulu, ya, niat dalam hati. Basuh muka, basuh kedua tangan, ya, marafik tadi bersama sikunya, menyapu kepala, membasuh kaki sampai ka'bain, dua mata kaki, dan tertib. Dan ini berurutan. Itu yang disebut tertib. Nah, dalam kondisi kita berwudu, adabnya kita tidak boleh berbicara. Ya. Adabnya kita tidak boleh ngomong karena posisi, situasi, dan keadaan kita dalam situasi berzikir kepada Allah SWT. Ini adabnya. Ya, Rasulullah SAW itu ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, posisi beliau sedang berwudu, maka beliau tidak jawab. Walaupun kata beliau saya menghalangi dia untuk menjawab. Oke, paham antum ya? Oke. Nah, hukum wudhu menjadi wajib. Hukum wudhu menjadi wajib. Pertama, sebelum kita mendirikan sholat, itu dia jadi wajib. Ya. Dan yang kedua, sebelum memegang Al-Quran, ya, harus berwudhu terlebih dahulu. Ya, ini wajib. Ingat tuh, wajib. Ya. Ini dalam rangka apa? Kita memakai satu mazhab, satu pendapat, ya, dalam rangka kehati-hatian kita dan adab kita terhadap Al-Quran. Ya, harus berwudu terlebih dahulu. Nah, para ulama mengambil hadis atau mengutip hadis dari Nasai dan Al-Qurtubi. Ya, apa bunyi matan hadisnya? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Ya, ini bukan berarti orangnya suci ya. Apa namanya? Nama orang suci bukan ya? Suci aja yang boleh megang Al-Quran. Ini kondisi seseorang harus bersuci. Ya, nah, ini antum harus ingat nih. Ya, hukum berwudu menjadi wajib pertama sebelum mendirikan sholat dan sebelum memegang Al-Quran. Ya, yang sunnah tadi kita sudah bahas. Ya. Nah, adapun dalam hal-hal seperti ini yang di bawah ini, ada yang Ustaz bikin ini ya. Ome, ini di buku. Zoom udah jelas. Oke ya.
untuk kita boleh pakai bagus, ya misalnya ini tambahan untuk kita ya. Membatalkan wudhu atau wudhu itu menjadi batal ketika kita menyentuh kubul dan dubur. Ingat tuh. Walaupun ini beda pendapat, tapi kita pakai yang ini ya. Agar kita terpelihara ya, karena Ustaz melihat keadaan dan kondisi kita belum bisa berhati-hati ya. Kemudian darah mengucur. Ini batal wudhu ya, darah mengucur. Yang deras maksudnya ya. Kemudian muntah yang menjijikkan keluar dari mulut kita. Itu batal wudhu ya. Kemudian menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kita. Ya. Ini batal wudhu. Ya. Kemudian berwudhu tapi ragu. Ya, maksudnya apa berwudhu tapi ragu? Tadi udah batal atau belum? Tapi kita sudah berwudhu. Ya, ini rasanya udah batal atau belum? Maka kalau kita memakai pendapat yang ini, kita anggap saja batal. Ya. Nah, maksud Ustaz itu gini. Kenapa berbeda pendapat? Artinya ada orang yang ada pendapat para ulama ketika menyentuh ini tidak batal. Darah mengucur tidak batal. Muntah tidak batal. Menyentuh lawan jenis tidak batal. Berwudhu ragu-ragu, ambil aja yang kita benarkan belum batal. Nah ini untuk kita, saran Ustaz kita ngambil yang ini ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Nah, kita lihat manfaat berwudhu. Ya, manfaat berwudhu. Apa manfaat berwudhu? Pertama, syarat diterimanya sholat. Ya, Allah tidak menerima sholat seseorang ketika ia berhadas sampai berwudhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini penting ini. Karena diterimanya sholat harus berwudhu terlebih dahulu. Ya. Ya, ini dari sisi fikihnya. Ya. Apalagi kemarin kita sudah mempelajari ya taharah hati ya, agar kita terhindar dari kesyirikan. Kita pekan kemarin belajar jin ya, belajar tentang jin dan ramalan. Nah, sekarang fikihnya. Ya. Yang kedua, menggugurkan dosa. Ketiga, menjaga kebersihan. Ya, 4, anggota wudhu itu menjadi bercahaya. Antum lihat nanti, ini semua ada dasar hukumnya. Ada dalilnya. Ya. Dalil naqli malah dari Al-Quran dan hadis, ya, bukan dalil akal pikiran manusia, pendapat manusia, tidak ya. Ya. Menjaga wudhu bisa mengusir setan. Menjaga wudhu bisa mengusir setan, ya. Kemudian menjaga wudhu bisa menjadi asbab, menjadi penyebab terbukanya pintu surga. Ini ketika kita sudah mengetahui hari ini, maka mulai hari ini ya kita melakukan ini semua ya. Subhanallah kalau antum bisa istiqomah ya, kita berusaha. Dan ada salah seorang ulama zaman dahulu ya yang dia sakit perut ya, masuk angin sampai dalam ceritanya itu sampai 17 kali dia keluar angin, kentut ya, maka 17 kali itu pula dia pergi berwudu, subhanallah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensucikan dirinya. Untuk mendapat apa? Untuk mendapatkan ini tadi.
ya, menggugurkan dosa, menjaga kebersihan, menjaga wudhu, ya, anggota wudhu bercahaya nanti. Yang ini tidak hanya ternyata manfaatnya bisa kita lihat nanti ketika kita meninggal dunia atau di surga, tapi ternyata kisah-kisah hari ini banyak orang-orang yang ketika dipindahkan kuburannya, dibuka lagi kuburannya, ternyata jasadnya bercahaya, mukanya bersih, ya. Ternyata punya teliti ya dalam kehidupan kesehariannya mampu menjaga wudhu. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Nah, kemudian tayamum, ya, tayamum yang istilah lainnya ini qasdu atau artinya bermaksud. Bermaksud apa? Bermaksud mensucikan diri tadi, bersuci. Yang pengganti daripada berwudu. Jadi secara istilah atau syariat bersuci dengan debu pengganti wudu. Adapun tata caranya, pertama niat, kedua baca basmalah, ketiga menepuk kedua tangan. Ada yang menyebutkan 1 kali muka dan tangan, ada menyebutkan 2 kali, 1 kali untuk muka dan yang tepuk ke 1 kali lagi untuk ke tangan. Debu yang dipakai debu yang suci, ya, atau tanah yang suci. Ini kapan kita bertayamum kalau tidak ada air? Ada air tapi jauh, kalau kita pergi ke tempat air itu, ya, habis waktu kita, masuk pula waktu sholat berikutnya, ya. Kondisi seperti itu barulah kita bertayamum. Atau sakit tak boleh nyentuh air baru bertayamum. Ya, nah itu. Ini secara umum. Nah, istinja, ya, istinja itu dari sisi bahasa, makanya tadi Ustaz minta tolong kepada Walas kelas 7, materi ini penting kelas 7, ya. Karena kelas 7 Ustaz belum ketemu langsung. Ya, biasanya kita materi seminggu membahas tentang ini taharah, ya. Maka kelas 7 menjadi wajib. Yang hari ini belum ikut nanti, ya, kita minta ke wali kelas untuk yang tidak ikut itu membuat ringkasan tentang materi Ustaz ini, ya. Dari istinja dari sisi bahasa, ya, artinya menghilangkan kotoran. Secara istilah syariat membersihkan apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur. Itu istinja dengan menggunakan air, batu atau sejenis benda yang suci. Jadi istinja itu menggunakan alat tadi itu disebut dengan istinja, ya. Ya. Tata caranya pertama, kalau kita membuang air tadi itu, tata caranya, 1, mencari tempat yang jauh atau sepi. Yang hari ini kan kita sudah ada toilet tertutup, ya, tertutup. Ustaz pernah mengikuti mukayam beberapa kali mukayam gitu dan pramuka, ya, yang toiletnya enggak ada. Jadi ada yang cari tempat jauh kali, sungai sama-sama ada jauh ke ujung kali sampai orang tak melihatnya. Ternyata orang banyak maka pakai tutup kain, ya. Nah, ini ini adabnya, tata cara. Yang kedua, tidak membawa apa saja yang dalamnya ada zikir. Rasulullah ketika memasuki jamban gitu, ya, ada cincinnya yang bertulisan lafaz zikir gitu, lafaz Allah, maka cincinnya dilepaskannya. Apalagi antum membawa tas, jangan dalam tas itu ada Al-Quran, mushaf, ya, kecuali HP itu kan ada Al-Qurannya nih, tapi dia belum dibuka. Itu menurut beberapa pendapat ulama boleh, karena dia belum dibuka. Sama ada Al-Quran di kepala kita, hafalan yang ada di kepala kita. Kalau tidak bisa,
Enggak boleh, enggak masuk WC lah antum lah ya. Nah, ini atas dasar itulah boleh ya. Tapi posisi HP-nya tidak terbuka Al-Qur'annya walaupun antum tutup layarnya ya. Kemudian masuk toilet baca doa. Kemarin kita sudah belajar tentang jin dan ramalan ya. Kalau kita lupa baca doa maka kesempatan jin untuk bersama kita itu lebih besar. Nah, mandi janabah, ya. Ini Ustaz sampaikan secara umum kepada antum, ya baik ikhwan ataupun akhwat, antum dengar aja. Ya, pertama berniat, ya. Mandi wajib ini maksudnya, ya. Kalau bermimpi, ya, atau sudah bersih dari haid bagi perempuan, ya, datang bulan, pertama berniat. Apa niatnya? Niat menyengaja untuk mandi wajib lillahi ta'ala. Ya, dan rangka untuk membersihkan diri lillahi ta'ala. Membasuh kedua tangan. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan tangan. Mengguyurkan air. Kemudian berwudu. Kemudian membasuh kepala hingga merata. Dan membasuh badan. Nah, ini tata cara. Adapun rukunnya itu 2. Niat mandi janabah, kemudian mengguyur air seluruh tubuh. Misalnya ada antum nih, kalau di kampung ini, niat mandi wajib, kemudian dia terjun dari atas jembatan, cemplung ke sungai, selesai sebenarnya. Ya, tapi tata cara yang bagus ini didahulukan. Ya. Nah, ini tata cara yang bagus. Oke ya. Nah, ihsan dalam taharo. Ya. Kenapa? Karena taharo tadi, bersuci tadi sumber atau pangkal dari segala sesuatu, diterima. Ya. Ustaz masih juga melihat kalau ada siswa yang tidak hanya siswa Ustaz melihat di masyarakat, ya. Kalau berwudu itu asal-asalan, kakinya di sepak-sepaknya aja air, enggak bisa. Ya. Kalau tak benar berwudunya, ya tak sah berwudunya, maka tak sah sholatnya. Mubazir. Kalau sekedar mubazir, masih lumayan. Tapi kalau sudah masuk bab berdosa kita melakukannya, maka itu tidak boleh. Maka ihsan dalam taharo. Ihsan dalam taharo itu ada 3. Ya. Jadi ihsan itu sempurna. Secara syaratnya terpenuhi. Ya. Kemudian rukunnya juga jalan berurutan dan sesuai dengan adab-adab. Ya. Nah, ini terakhir. Ya. Ada 1 jam lewat. Nah, ini tambahan wawasan kepada kita dan inspirasi. Jadi sabun itu warisan peradaban Islam. Jadi antum harus bersyukur ini. Ya. Yang ditemukan oleh Ar-Razi. Ya. Nih, baru kemudian dikembangkan di Arab, dikembangkan di negeri-negeri lain. Tapi asal muasal sabun itu muncul, itu para penemunya adalah pakar dari Islam. Ini kita harus bersyukur nih. Ya. Nah, hari ini kita disibukkan untuk mencuci tangan pakai sabun. Padahal jauh sebelumnya 14 yang abad silam, ya kita disuruh untuk berwudu. Kita disuruh ya mensucikan diri. Ya, hari ini orang semuanya sibuk. Cuci tangan lah gitu ya. Padahal Islam sudah nyuruh kita sejak lama. Ya, pakai sabun ya. Sabun sudah ditemukan oleh Al-Aziz sejak dahulu. Nah, antum harus bersyukur. Dan
Antum harus termotivasi untuk menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk negeri kita ke depan. Bahkan tidak hanya negeri kita, bagaimana dunia bermanfaat apa yang antum temukan ke depan. Jadi mulai hari ini antum berpikir besar, jangan berpikir cengeng lagi. Ya, jangan berpikir maksiat lagi. Tapi berpikir untuk kemajuan dunia yang tidak hanya kemajuan Islam tetapi kemajuan dunia. Seperti Arzi pikirkan dan ciptakan, ya. Ya. Hari ini orang sibuk pakai masker. Dalam Islam disunnahkan, ya, pakai masker, hijab, ya, kalau pakai cadar, ya, tidak ada semenjak dari dahulu. Ya. Jaga jarak, ya, Islam juga mengajarkan jaga jarak antara ikhwan dan akhwat. Ya. Hari ini tidak sekedar ikhwan dan akhwat lagi jaga jarak, laki-laki juga jaga jarak. Karena banyak LGBT. Hati-hati. Ya. Nah. Wudhu. Ya. Untuk melihat azan, ya, pertama di dunia oleh Bilal bin Rabah. Yang Bilal bin Rabah ini juga, ini inspirasi, ya, tokoh inspirasi. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ketika beliau duduk bersama Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah, wahai Bilal, amalan apa yang besar engkau lakukan, menurutmu besar, menurutmu lebih dahsyat, ya, sehingga aku mendengar sandalmu bunyi petak-petik di sorga. Bayangkan itu. Bunyi sandalnya Bilal. Dia belum meninggal lagi. Tapi sandalnya bunyi sorga. Kata Bilal, tak ada yang lebih besar ibadahku, wahai Rasul. Cuman saja aku menjaga wudhu, kemudian sholat sunat sesudah berwudhu. Sholat sunat sesudah berwudhu. Nah, adakah kita mulai lakukan? Adakah kita sudah lakukan seperti ini? Ya. Bilal ini dari postur tubuhnya dia hitam legam, tapi Allah angkatkan dia menjadi sejarah dan berubah sejarah. Ya. Allah menyebutkan innallaha, hadis Rasulullah dari rawahul Bukhari, ya, kalau tidak salah, ya, innallaha, sesungguhnya Allah, ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisikmu, ya, ila suwarikum, dan tidak melihat wajahmu yang cantik, yang ganteng. Apalagi untuk sibuk cermin melihat wajah ganteng atau belum, boleh, ya, tapi, ya, walakin, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati-hati kita ini. Allah melihat hati kita. Ya, bentuk paras yang tinggi, ganteng itu ya boleh, ya. Cantik, ya bagus, itu harus juga, ya, karena Allah mencintai keindahan dan kebersihan. Ya, baik, sampai sini materi Ustadz. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, kita kembali kepada MC, ya. Ustaz, ada yang mau nanya, Ustaz? Ya, silakan. Yang ada kode nanya silakan. Atau yang chat, antum bacakan chatnya apa, Zayan, yang orang chat bertanya lewat chat. Dari Fatih Win Jungwan. Katanya, Ustaz, Anda mau nanya. Ya. Ya, antum bacakan. Dia apa lagi, Ustaz?
Masih ngetik paling ada. Kurang jelas, ulangi. Kurang jelas. Maksudnya Kurang jelas apanya. Ustaz enggak lihat chatnya. Ya, antum bacakan aja. kalau kita waktu dalam keadaan udah berwudu, setelah itu kita ngomongin bad kata-kata kasar, wudunya batal. Ya, bagus. Nah, semestinya ketika kita sudah berwudu, ya kita tidak boleh ngomong. Jangankan berkata jelek. Tak boleh ngomong, ini adab. Ya, sampai kita melakukan sholat. Ya, sudah berwudu langsung menuju tempat sholat. Itu adab. Ya. Nah, begitu juga niat kita tadi mau sholat zuhur misalnya, sholat subuh misalnya, atau sholat maghrib lah ya. Nah, dari kemarin kita berwudu mau pergi sholat maghrib di masjid. Nah, ternyata dalam perjalanan ya banyak yang kita lihat, banyak yang kita bicarakan. Nah, maka niat kita tadi mau sholat maghrib diperbaharui lagi. Kita niat lagi sebelum melakukan sholat maghrib itu ya, bersama atau sesudah imam tadi takbir ya. Kita ulangi lagi. Jadi nilainya berkurang. Sah secara rukun, nilainya berkurang ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain, silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak. Silakan bagi yang mau bertanya selagi dibuka sesi tanya jawabnya. Nah, ya. Enggak ada. Ustaz setting waktunya 1,5 jam ya, dari setengah itu tadi. Ada yang mau nanya, Zat? Ya, silakan. Yang nanya langsung boleh, yang nanya lewat chat boleh. Kalau lewat chat bacakan aja apa? Nah, kali. Dari Bang Gilman Sajidan. Ya, silakan. Kalau kita lupa mandi janabah, ternyata kita puasa, sorenya kita ingat kalau harus mandi janabah. Apakah puasa kita sah atau tidak, Ustaz? Ya. Kalau enggak ingat tuh gimana lagi? Itu namanya tak ingat. Ya boleh, sah. Kalau enggak ingat ya. Pas kita ingat itulah kita langsung mandi. Ya. Ada lagi, Zat? Iya, silakan. Kalau kita selesai berwudu, air bekas wudunya boleh dilap. Ya, apa namanya? Karena air wudhu itu ya sebenarnya sunnah tidak dilap, ya. Karena bekas-bekas wudhu itu bagus ya untuk kesucian dan kebersihan diri. Ya. Ada lagi, Zat? Itu menjadi saksi nanti. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau kita udah wudu itu terus pegang atau tersentuh sama abang sendiri, itu wudunya batal nggak, Zat? Tersentuh dengan apa tadi? Abang sendiri. Ma. Tersentuh apa? Apa nih? Terus dipegang atau tersentuh sama abang sendiri, itu wudunya batal nggak? Kalau ahwat tersentuh dengan abang, ya menurut pendapat para ulama, ya tidak batal, ya. Kecuali tadi yang beda pendapat tadi itu yang bukan mahram ya. Nah, bukan mahram itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kalau dengan abang tidak batal, itu mahram. Ada lagi, Zat? Oke, lanjut. Katanya boleh keluar. Anda mau pergi gitu ya? Ya, yang mau keluar duluan silakan. Ya.
Zayan nanti ini dipoto Zayan ya. Di screenshot juga. Ada lagi yang lain? Awan, ada pertanyaan Awan? Enggak, Ustaz. Enggak. Nanda ada pertanyaan Nanda? Enggak, Ustaz. Enggak. Kalau tidak, ya kita cukup sampai sini. Dan Ustaz banyak mohon terima kasih kepada antum semua yang sudah berpartisipasi pada antum. Ya, ada lagi? Enggak, Ada? ini di screenshot ya. Biar paten. Hah? Oke. Nah, Ya. Sekali lagi terima kasih kepada apa Dayan? Ada yang mau tanya? Ya, Ya, boleh. kalau suami istri bersentuhan setelah wudhu, batal atau tidak, Zat? Nah, itu tadi kan apa? Tidak batal. Ya. Tapi kalau itu kan dua pendapat tadi ya, tidak batal. Ada juga membatalkan. Jadi terserah dia mau ngambil pendapat yang mana. Ya. Kalau untuk kehati-hatian ya tidak batal. Ambil pendapat yang hati-hati. Bukan kehati-hatian. Kalau kehati-hatian tadi batal ya. Nah, jadi silakan mau ngambil pendapat yang mana. Tidak batal atau membatalkan. Ada dua pendapat para ulama. Ya, silakan lagi yang lain. Anda mau nanya, apakah kita selesai berwudhu setelah apa nih? Ustaz, Anda mau nanya, apakah kita selesai berwudhu setelah itu termajah? Apa itu maksudnya? Sesudah Oh, berwudhu? Anda mau nanya, apakah kita selesai berwudhu setelah itu termakan sesuatu? Ya, kalau berwudhu, makan tidak membatalkan wudhu. Minum tidak membatalkan wudhu. Makan minum itu membatalkan puasa. Ya. Kalau berwudhu setelah itu makan tak ada masalah. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Sebelum ditutup. Ada lagi enggak? Ada yang mau nanya, Ustaz? Ya. Langsung aja, Zat. Ada lagi? Langsung aja, Zat. Oke, kita Halo, Zat. serahkan kita serahkan kepada Nanda. Nanda? Tutup, Ustaz. Ya. Ada yang baca doa tadi, Safwan ya? Antum bilang dulu. Baik, Baik. terima kasih kepada Ustadz Muklis. Luar biasa sekali ya ilmunya. Semoga bisa kita manfaatkan dari dunia untuk akhirat kita. Lanjut, Safwan baca doa. Silakan, Man. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاغفر لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amin. Dengan dibacakannya doa oleh Safwan, maka berakhirlah kegiatan Stadium General kita hari ini. Ana mewakili segenap seluruh siapa saja yang bertugas hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.